Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel ini, channel WK1 Arsitek, channel tempat mencari referensi pandangan sebelum Bapak Ibu atau rekan-rekan untuk sebelum membangun. Pertama-tama tak lupa panjatkan syukur kita ya kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Dan sholawat salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang nanti syafaatnya kita tunggu di yaumul kiamah. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pandangan ya tentang pentingnya sebuah konstruksi baja, konektivitas, rangkaian atau struktur. Kita akan bedah mulai dari tiangnya, habim, WF, terus gordennya, terus rektangnya, ataupun nanti atapnya ya. Sebelum lanjut, pastikan Bapak Ibu subscribe, like untuk channel ini agar kedepannya saya bisa lebih semangat untuk memberikan referensi lain yang akan memudahkan Anda atau memberi manfaat ke yang lain, ke rekan-rekan atau Bapak Ibu semua ya. Oke, itu aja, kita lanjut saja ke Oke, langsung saja. Studi kasus di lapangan adalah seperti ini ya. Sebentar ya, volumenya biar nggak terlalu. Ada pekerjaan struktur pabrik untuk bangunan 3 lantai ya. Ini lagi proses dengan alat berat ya, di sini kelihatan. Ini lagi pemasangan gorden. Ada ini tiang-tiang pakai habim 400. Terus ini permainan lantai per lantainya ini WF 350 seperti ini ya tiang-tiangnya. Yang kita akan bahas adalah tiangnya ini berapa, tiangnya ini berapa, terus ini sambungannya seperti apa, ini agar rekan-rekan teman-teman bisa memaksimalkan ya proses kerja biar efektif, jangan sampai salah, karena kalau salah otomatis waktu, tenaga, budget otomatis jadi membengkak. Saya punya video-video sebelumnya udah saya dokumentasikan, tapi selalu aja ketimpa. Ini kebetulan ada tetangga bangun. Oke, saya pelajari untuk teman-teman, untuk kita semua ya, agar bisa memberi manfaat. Nah, ini tiang-tiangnya ini, terbilan-terbilan ini coba kita kupas ya nanti dengan ilmu yang saya dapat. Tentunya nanti diskusi dari rekan-rekan teman-teman di kolom komentar sangat saya tunggu, saya apresiasi, karena itu akan menjadikan kita hidup saling melengkapi, saling agar lebih baik. Ini tiang-tiang ini pakai habim 400. Ini karena 3 lantai, ini WF-nya ini 400 juga, sama atau malah 500 ya. Jadi 500 kalau bicara profil tuh tingginya 500, lebarnya setengahnya ya kalau WF. Kalau habim itu sama ya, perlu diketahui. Terus ininya pakai CNP, biasa saya lakukan CNP 150 ya, atau 15 cm ya. Terus dia di connect dengan rektang. Selanjutnya mungkin akan dikasih rektang silangan begini dari ujung yang ini ke sana, terus ini ke sana, jadi kasih tila pakai rektang ya. Ini semua ada semua nanti ya. Kita akan bedah, kita akan pelajari bersama untuk pembelajaran teman-teman atau rekan-rekan yang sedang mencari referensi. Dan untuk pengawas atau Bapak Ibu pemilik kan bisa mengawasi dengan baik ya. Sebelum jauh kasus segini biasanya kan subkon ya, subkon baja sendiri, ntar ada subkon dinding sendiri, makanya harus jeli ya, jangan sampai terlalu nggak tahu akhirnya dalam tanda kutip dibodohin, atau nggak paham akhirnya meter 60 lah. Kalau ini WF 500 bisa jadi tingginya nih 360 atau 350 nah. Karena ini nanti asumsinya plafon 3 meter ya secara umum bangunan tuh. Selanjutnya kita akan coba analisa dengan
gambarnya. Ini gambar yang WF, bicara Habim dan DF ya. Kalau Habim sama ya, semua 400. Lebar dan tingginya ini sama. Tampilan potongannya seperti ini kurang lebih. Perbedaannya kurang lebih seperti ini. Ini Habimnya, dimensinya sama ya. Pokoknya sama ini A 400, di sini jarak ini ke sini juga 400 ya. Berbeda kalau WF ya. Kalau WF sama WF 4, dia cenderung lebih panjang. Setengahnya ya. Jadi setengahnya dari ini. Sama ini WF 500, otomatis setengahnya ini 25. Itu udah standarisasi WF ya, nggak bisa diganggu. Nggak mungkin ini WF 500 terus beli angkanya di sini 20, nggak. Jadi memang ini peruntukannya untuk pembalokan, ini peruntukannya untuk tiang. Jadi ini tiang nggak bakalan meleot atau lentur ya. Kalau ini cenderung kaku, kerjanya dia nggak bisa nekuk. Seperti kasus ini, dia lebih gepeng ya. Kalau WF Habim tentunya dia yang dibutuhkan kekernya, biar nggak bakalan bergerak atau kaku ya. Nah, kalau bicara selanjutnya adalah ini Habim, tiang-tiangnya Habim. Tentunya di sini sudah ada pondasi ya. Pondasinya saya tidak sempat gambarnya, mohon maaf ya dengan keterbatasan, tapi yang jelas secara teori ini harus ada pondasi dulu ya. Asumsi pondasi itu kalau 2 lantai 80 kali 80 cm ya. Karena ini kasus ini 3 lantai bisa jadi di angka semeter atau semeter 20 ya, dan ketebalan 30 cm juga. Itu pengalaman dari saya. Mungkin rekan-rekan atau teman-teman yang punya pengalaman tersendiri bisa dituliskan di kolom komentar agar bisa bahan diskusi, bisa saling menyempurnakan agar lebih baik buat pengguna marker berikutnya ya. Yaitu semua tergantung kestabilan tanah masing-masing ya, berbeda lagi dengan di tanah tandus atau yang rawa gitu ya, tentunya lebih gede. Terus persiapannya juga beda, mungkin apa dipancang dulu atau diceruduk dulu, itu penyelesaian setiap masing-masing tanah ya. Ya tentunya ada sondir ya, hasil tes tanah, kepadatan tanah ini ada dulu secara teori begitu. Jadi setelah pondasi cor, tentunya ada yang sampai angka slope ya, terus slope di bawah sini slope, habis slope baru nongol pedestal tuh pondasi, terus ini ada pedestal pengikat antara besi, nanti tinggal masang ya. Ini ada silangan juga ya, silangan antara tiang ke tiang sebelum tembok ada ya. Ini sambungannya seperti ini kurang lebih, mana ya, kita coba cari detailnya ya. Jadi dia harus pengaku ya, jadi ini jadi 2 kalinya ya dimaksimalkan ya. Nah, ini WF-nya ya, WF kurang lebih seperti ini. Pembautan ini bisa
Kalau ini 1, 2, 3, 4, 8 ya. Keuntungan baja, struktur baja ini tentunya rekan-rekan udah tahu ya, ini mungkin lebih fleksibel ya. Seumpama sebuah pabrik sedang didirikan, suatu saat ada gusuran atau mau pindah, bisa lebih portable ya, bisa digunakan lagi ya. Karena tinggal dibongkar pakai jasa pembongkaran, setelah itu ditempatkan ke bangunan baru. Berbeda kalau bangunan sipil, ini akan rusak semua, hancur semua, paling tinggal dibawa ke Madura besinya, tidak seberapa. Kalau ini selanjutnya sambungan ini yang perlu dipahami mungkin ya. Jadi ini kalau pemotongan ini dimaksimalkan ya, ini ke sini dimaksimalkan. Nah ini jadi ini sebuah WF dipotong segitiga begitu ya. Kalau bicara ketinggian ini cenderung sebenarnya modul baja itu 12 meter ya. Biasanya bisa 3 atau 4, yang 4 jadi lebih efektif ya. Nggak motong, kalaupun harus nyambung sebenarnya juga nggak masalah, tapi tentunya akan memakan kos tenaga, bahan, alat potong dan lain-lainnya. Tentunya akan menghambat waktu juga ya. Waktu juga tentunya akan lebih lama. Nah seperti ini pedestal yang saya maksud, ini adalah flat kurang lebih setebal habimnya ya. Mungkin bisa jadi tebal 20 mili atau 15 mili. Terus pedestal itu ada yang sudah dicor ke fondasi sini. Pedestal nah, seperti ini ya. Pedestal kurang lebih ini beli biasanya sama kurang ini kecor ya, sebelum ini udah keras dulu baru dinaikin WF tadi yang udah disetting lubangnya. Nah ini bisa dilihat ya detailnya seperti ini ya. Saya struktur ini jadi secara fabrikasi dudukan gorden atau rank ini udah disiapkan ya. Purlin namanya bahasa. Ini kolom, base plate-nya, ini fondasi. Seperti ini. Ini proses pemasangannya ya pakai alat berat yang lebih mudah ya. Tapi saya pernah punya pengalaman, jadi di tengah-tengah bangunan itu pasang tiang ya, yang mungkin lebih tinggi. Akhirnya ditarik seperti menara itu ya, ditarik seling 3 biji atau 4 tarik, akhirnya tiang itu berdiri terus pakai takel ya. Pengalaman saya begitu, tapi sekarang lebih canggih ya. Itu pun sebenarnya terkait lokasi memadai tidaknya ya. Kalau lokasinya luas pakai alat berat oke. Tapi kalau memang nggak bisa, biasanya pakai teknik. Kalah penting adalah Castello. Ini pakai baja Castello. Tujuannya Castello ini pengganti semua WF. Mungkin kalau beli yang gede terlalu mahal, ini konsep Castello ini bisa dipakai ya. Jadi pengalaman saya, tingginya ini akan menambah 1,5-nya ya. Semua WF 400 akan bisa jadi 600 ya. Tentunya akan lebih kaku ya. Kalau bicara balok itu yang diperlukan ketinggiannya ya. Yang diperlukan lebarnya ini. Nah, lebarnya ini semakin lebar semakin kaku ya. Ini kalau nggak lebar tentunya akan lentur. Nah,
gitu rasanya. Makanya konsep Castello ini bisa diterapkan juga ya, bermacam-macam juga ya, tapi yang saya sudah terapkan yang seperti ini ya, bisa dipakai. Nambahnya 1,5, kalaupun bisa lebih, ini terlalu tipis, malah resiko di sini lendut. Ini seperti ini ya, jadi fabrikasi pembuatan di bengkel, di baut semua pakai bor magnet. Ini langsung di lapangan sudah presisi ya, tinggal masang-masangnya. Pastikan Bapak Ibu kalau mencari kontraktor atau rekan pekerjaan sudah yang berpengalaman ya, sudah tahu hasilnya pekerjaannya, apa aja yang sudah dikerjakan, daftarnya mungkin, atau lihat bangunannya langsung. Kontraktor sekarang mungkin sudah banyak, makanya kalau ini detail sambungan ini Habim 2 pakai plat juga ya sambungannya ya. Kalau di las resiko ini biasanya cenderung buat jembatan sih, kalau ya bangunan-bangunan saya sering saya las ya, atau saya dilas gitu ya, kurang balik lagi di sini ya. Ya setelah ya sambungan-sambungan ini tentunya yang sudah saya terangkan tadi ya, ini segitiga begini, pembautan di sini semua. Kalau memang ini Castello, bisa di Castello kalau bentangannya sampai lebih dari ukuran modul ya, 12 meter, atau biasanya di tengah sini juga dikasih. Itu semua detailnya langsung kontraktor memberikan gambar kerja ya. Makanya pentingnya jam terbang kontraktor, pengalamannya, datanya tentunya udah lengkap ya. Banyak kontraktor yang sudah dia plus desain and build. Jangan main orang, saya bisa Pak bengkel ya, tapi nanti malah buang waktu, buang kerjaan, buang waktu, buang budget sih enggak, tapi buang molor-molor, malah menyita pikiran kita ya. Buat masukan rekan-rekan atau Bapak Ibu pengawas atau untuk yang di lapangan mungkin juga perlu belajar juga lebih detail apa saja yang harus disiapkan. Setelah itu adalah gorden ya. Gorden ini di sini duduknya ini, kalau di sini siku ya. Jadi di lapangan, di pabrik udah disiapkan siku di las. Jadi di lapangan pas naik ini tinggal numpang ya. Kalau plat bisa di sekrup ataupun di las juga. Ini koneksinya di sini. Las juga ya. Setelah berdiri, kasih rektang ya, saya bilang tadi. Tiang-tiang ini kalau perlu terektang, pojok tiang atas ketemu pojok tiang bawah, pojok tiang atas ketemu pojok tiang bawah, terus semua kanan kiri ya. Terus selanjutnya rektang yang antara sudut ketemu sudut ya. Jadi ini untuk menyetel diagonalnya lebih mudah, lebih kaku tentunya. Kedepannya untuk pemasangan atap juga akan lebih mudah dan lebih presisi pemotongannya. Dan tentunya proses nembak pembautan di atasnya kan biasanya perlu kelurusan itu, bisa saja asal numpang, tapi itu saja mungkin ya yang bisa saya share kali ini. Ternyata anggap aja sudah selesai. Biasanya ini kalau untuk pabrik ini ya, ada pemasangan exhaust fan, angin-angin alami ya, dia kena angin dari bawah, dia berputar sendiri ya, begini. Itu di luar pembahasan ini. Alhamdulillah kita udah selesai pembahasannya ya. Itu mungkin kurang lebihnya, semoga bisa membuat rekan-rekan di lapangan ataupun Bapak Ibu yang mau membangun bisa lebih yakin mengawasinya ya.
Sebelum meninggalkan channel ini, mohon bantuannya untuk subscribe, like, dan diskusinya di kolom komentar jika ada masukan atau pandangan yang berbeda, agar kita bisa lebih saling memberikan yang terbaik ya, saling melengkapi atau memberikan lebih baik ke depannya, kita bisa jalan bareng-bareng. Mungkin itu saja, kurang lebihnya, kekurangan saya mohon dimaafkan, kelebihannya itu hanya dari Allah. Semoga channel ini selalu bisa memberikan manfaat buat semua. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.